Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa dalam program Suara Gembala Gemibom. Di edisi hari ini kita akan dituntun dengan tema Setia Melatih Diri Menjadi Pribadi yang Lebih Baik. Berdasarkan firman Tuhan, Mazmur 119 ayat 1. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada dasarnya yang namanya manusia normal pasti mendambakan kebahagiaan. Karena itu, berbagai cara dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Ada yang menempuh jalan yang lurus, ada juga yang berusaha mendapatkannya dengan cara-cara yang tidak sehat, bahkan melalui jalan kejahatan. Hal ini lebih banyak dipengaruhi oleh pemahaman manusia akan kebahagiaan itu sendiri. Keinginan manusia untuk hidup bahagia sebenarnya tidak salah. Tapi pertanyaannya sekarang ialah, apa ukuran kebahagiaan itu? Bagaimana cara mendapatkannya? Lalu, seperti apa kebahagiaan yang sejati itu? Menurut pemazmur, ukuran kebahagiaan yang sejati itu tidak terletak pada berapa banyak kekayaan atau harta yang dimiliki manusia. Tidak juga terletak pada jabatan yang diduduki oleh seseorang. Tidak juga terletak pada setinggi apa pendidikan yang sudah kita dapatkan. Dan tidak terletak pada berapa banyak anak yang kita miliki. Itu semua penting, tetapi tidak bisa menjadi ukuran kebahagiaan yang sejati. Bagi pemazmur, kita boleh-boleh saja memiliki dan mengejar semua kebahagiaan duniawi itu. Tetapi sesungguhnya orang-orang yang berbahagia adalah mereka yang menjalani kehidupannya dengan tidak bercelah, yakni hidup menurut Taurat Tuhan. Saudaraku, pesan dan penekanan pemazmur dalam bagian ini sangat jelas, yaitu tentang pentingnya Taurat Tuhan. Pemazmur mengingatkan umat Allah untuk menempatkan firman Tuhan dalam posisi yang tepat, yaitu sebagai menu utama bagi kebutuhan spiritual, bukan sebagai menu pelengkap. Firman Tuhan harus menjadi fondasi dalam menjalani hidup. Pemazmur juga mengajak bangsa Israel untuk kembali memikirkan apakah hidup yang selama ini mereka jalankan sudah didasarkan pada Taurat Tuhan. Jadi, tanda dari kehidupan yang didasarkan pada Taurat Tuhan adalah kesetiaan memegang peringatan Tuhan secara terus-menerus sebagai suatu kegemaran. Bila Taurat Tuhan menjadi dasar dalam menjalani hidup, maka Tuhan berkenan atas hidup mereka dan mereka akan disebut berbahagia. Saudaraku, sesungguhnya Tuhan menginginkan kita untuk hidup tidak bercelah, supaya kita berbahagia. Ini salah satu tanggung jawab orang Kristen yang dianggap paling berat. Bahkan bagi sebagian orang, ini sesuatu yang mustahil untuk dijalani. Karena mereka berpikir bahwa hidup yang tidak bercela berarti hidup yang tidak pernah membuat satupun kesalahan. Adakah orang yang tidak pernah membuat kesalahan dalam hidupnya? Hidup tidak bercela bukan berarti tidak pernah membuat kesalahan, tetapi hidup yang senantiasa mau dikoreksi oleh Tuhan. Daud bukanlah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Salah satu kesalahan fatal yang pernah diperbuatnya adalah berkaitan dengan Batsyeba. Namun setelah ditegur dan diperingatkan oleh Nabi Nathan, dia pun segera menyesali perbuatannya dan kemudian bertobat. Daud merelakan diri untuk dikoreksi dan dibersihkan oleh Tuhan, seperti ranting yang harus mengalami proses pemangkasan supaya dapat berbuah lebat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup yang tidak bercelah artinya tidak memberi celah atau kesempatan untuk dosa masuk dan menguasai hidup kita. Hidup yang tidak bercelah adalah juga hidup yang berpegang pada peringatan-peringatan Tuhan. Namun bukan berarti selama hidup orang tidak pernah gagal atau jatuh. Tetapi ia terus mau berproses untuk hidup seturut dengan Taurat Tuhan. Kalaupun gagal, ia akan cepat bangkit lagi
dan kemudian menjadikan kegagalan tersebut sebagai pengalaman berharga dan guru yang terbaik. Hidup yang tidak bercelah menjadikan kita setia melatih diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sebab bagaimana kita bisa memiliki kepekaan rohani jika kita tidak mau dilatih, dibersihkan dan dimurnikan oleh firman Tuhan? Jadi semakin kita hidup menurut Taurat Tuhan, semakin kita memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan dan kehendaknya. Sebab ketika kita belajar Taurat Tuhan, maka kita akan mengerti bahwa Taurat Tuhan adalah rambu-rambu atau peraturan-peraturan tentang jalan hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Bahwa setiap orang yang mengikutinya, yakni hidup menurut Taurat Tuhan, maka perjalanan hidupnya akan berbahagia. Nah, hal ini akan mendorong kita untuk bersungguh-sungguh lagi menjaga kualitas hidup kita. Saudaraku, Allah sendiri berjanji kepada setiap orang yang hidup menurut Tauratnya bahwa Allah tetap memperhatikan dan tidak akan meninggalkannya. Menjadi pertanyaan sekarang, sudahkah kita merasa bahagia saat ini? Ataukah kita sering dilanda kegalauan, pikiran yang tidak tenang, gelisah, kecewa, dan sakit hati? Marilah kita introspeksi diri. Sudahkah kita hidup sesuai Taurat Tuhan? Bila kita belum sepenuhnya hidup sesuai Taurat Tuhan, bila kita belum setia melatih diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik, jangan menyalahkan siapapun atas keadaan kita. Tapi marilah kita berbenah diri, siap dikoreksi oleh Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Percayalah, dalam keadaan apapun, kita tidak akan kekurangan sukacita dan kebahagiaan karena Tuhan melimpahi kita dengan kebahagiaan yang sejati. Amin.